Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tanda i'rab pada isim mu'rab. Jadi isim mu'rab memiliki tanda-tanda i'rab. Maka kita akan bahas apa tanda i'rab itu. Sekali lagi i'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalim. Likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au taqdiran. Jadi yang dimaksud i'rab itu adalah perubahan di akhir. Dan perubahan itu yang disebabkan oleh amil. Taghyiru awakhiril amil. Jadi yang dimaksud i'rab itu ya perubahan. Dan perubahannya ada di akhir. Oleh karena itu bedanya ilmu nahwu sama ilmu sorof, itu kalau sorof itu kalimat yang berubah. Jadi kalimatnya yang berubah. Tetapi kalau artinya kalimatnya itu gini loh. Baik di tengah, baik di akhir, baik di depan. Itu bisa saja kalau sorof itu. Tapi kalau nahwu, perubahannya itu ada di akhir. Dan isim yang bisa dirubah ini namanya mu'rab. Dan isim yang bisa dirubah ini namanya apa? Mu'rab. Dan perubahan ini ada secara takdir, artinya dikira-kirakan. Ada secara zahir. Zahir itu yang kita tampak, sedangkan takdir itu dikira-kirakan. Kalau kalian katakan misalkan, sebelumnya apa kita melewati sesuatu ya? Isim nakis mungkus apa ada? Oh tidak ada. Sudah lewat semua berarti. Besok insya Allah kita kan ya banyak latihan ya. Karena materinya ya sudah habis. Ya saya tambah-tambahin nanti besok materinya. Tetapi latihannya lebih banyak lagi. Biar mempraktekkan apa yang kalian pahami. Jadi gimana? Kalau dia itu mu'rab, artinya dia itu sesuatu yang berubah. I'rab itu kan taghyir. Pekerjaan namanya i'rab, sesuatu yang terjadi namanya i'rab, sedangkan isim yang berubah atau mahalnya tempat perubahan itu namanya mu'rab. Dan sekarang yang kita akan bahas itu isim-isim yang mu'rab, artinya yang dibaca dan dia berubah di mana saja, maka itu akan kita bahas. Apa saja perubahan tersebut. Dan itu bisa kita klasifikasikan. Jadi apa saja, bagaimana perubahannya, nanti bisa kita jelaskan. Nah, jadi yang tadi saya sebutkan, bahasanya i'rab itu bisa secara takdir, bisa secara zahir. Secara takdir itu gimana? Maksudnya adalah dia itu perubahannya itu dikira-kirakan. Misalkan ketika kalian mengatakan fatan, al-fata, ja al-fata. Ini kan nggak ada domahnya. Dia padahal dia isim mufrad marfu,
Domahnya kemana? Domahnya ditakdirkan. Kenapa? Karena akhirnya alif. Dan alif ini tidak menerima harokat. Dia itu tidak bisa diharokati ta'adzur. Ya ta'adzar, ya taharrok. Dia memang nggak bisa. Itu namanya alif ya. Setiap yang alif itu nggak bisa dia dikasih harokat. Alif itu hanya bisa dikasih harokat sebelumnya. Dan sebelumnya begitu. Kalau alifnya sendiri nggak bisa tidak bisa diberikan harokat. Misalkan kalian mengatakan apa? Ja'al fata. Misalkan kalian mengatakan marartu bil fata. Ra'aitul fata. Kan sama saja semua. Ya kan? Ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Tidak ada bedanya. Lalu mana perubahannya? Perubahannya takdir. Dikira-kirakan. Dikira-kirakan. Dan pengira-kiraan ini kadang ya dia dikira-kirakan semuanya. Kayak fata ini semuanya kira-kirakan. Kadang dia dikira-kirakan hanya pada dhamma dan kasroh saja. Sedangkan fathah tidak, karena nggak apa-apa. Misalkan yang akhirnya ya, namanya mangkus. Itu kan akhirnya ya, al-qadhi. Kalau yang fathah tadi, maksur. Kalau yang mangkus seperti itu, dia itu dikira-kirakan ketika dhamma sama kasroh. Kalian mengatakan ja'al qadhi, marartu bil qadhi. Orang Arab itu kalau ja'al qadhiyu itu berat. Lithiqal. Oleh karena itu ditakdirkan. Takdirnya alal ya, ya kan? Sedangkan kalau kasrah juga thiqal, marartu bil qadhihi. Sedangkan kalau fathah tidak berat mereka. Sehingga mereka mengatakan biasa saja. Ra'aitul qadhiyah. Ya kan? Ra'aitul qadhiyah. Seperti itu. Itu contohnya. Sekarang kita bahas isim mufrad. Isim mufrad itu contohnya apa? Mukmin. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu laisa jam'an wala mu'annatsan. Dia itu bukan menunjukkan dua, bukan menunjukkan satu, bukan menunjukkan tiga atau lebih. Itu namanya isim mufrad. Contohnya di sini mukmin. Jadi kalau mukmin, ketika kalian mengatakan mukmin, ya itu artinya apa? Dia adalah satu orang mukmin, ya kan? Rojulun berarti apa? Satu orang rojul. Makanya disebut mufrad. Dalam takrif ini kadang ada takrif yang lain. Nah, tapi kalau takrif ini apa? Malaysa jam'an wala mu'annatsa. Jadi bukan jamak, bukan juga apa? Mu'annats. Bukan jamak, bukan juga apa? Mu'annats. Juga bukan juga musanna. Sedangkan mufrad itu ada muzakkar, ada mu'annats. Mu'annats itu yang menunjukkan taknis. Baik taknis secara lafaz, secara lafaz ya kayak ada taknya misalkan kalian mengatakan muslimatun ada taknya itu kan menunjukkan lafaz. Itu secara makna Zainab, secara makna dia itu meskipun lafaznya nggak ada tak ya. Maka kalau isim mufrad malaisa jam'an wala musannan yang tidak menunjukkan dua atau tiga atau lebih, maka kalau seperti ini dia itu marfu dengan dhammah. Seperti ini sebutkan apa? Dhammah, rofaknya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Contohnya rofa ya mukmin, mukminun. Nah, muslimun, rajulun. Kalau nasab mukminan, kalau majrur mukminin. Ya, ini contoh-contoh dekat saja. Artinya kan harus ada sebabnya. Mukmin misalkan al mukminu
Di dalam hadis dengan al-mu'minu kal jamalil anif. Idang qidang qad. Nah, kayak gitu kan al-mu'minu kal jamalil anif. Jadi seorang mukmin itu seperti unta yang manut. Kalau disuruh berdiri, disuruh duduk. Artinya dia itu ya manut dengan pemimpinnya, tatawu. Itu kan rafa itu ya, al-mu'minu. Dan kita katakan tadi apa? Dia itu tidak harus mudzakkar, bisa muannas juga. Al-mu'minatu. Sama saja. Al-mu'minatu, maka dia juga apa? Marfu dengan dhamma. Pokoknya apa saja menunjukkan satu, dia bukan satu bilangan kalau itu makhluk ya. Menunjukkan satu, maka lafaz ini disebut apa? Mufrad. Malaisa jam'an wala musanna. Contohnya nasab mu'minan. Mu'minan. Ra'aitu rajulan yamshi ala tariq atau fit tariq. Ra'aitu apa? Rajulan. Ya kan? Di situ disebutkan apa? Ra'aitu rajulan. Ketika itu sebagai maf'ul berarti mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan fathah. Kenapa ya? Karena isim mufrad. Isim mufrad ini paling sering disebutkan misalkan kalau contoh-contoh pertama selalu disebutkan seperti itu. Ra'aitu rajulan wa marartu bi rajulin, seperti itu. Ra'aitu rajulan berarti apa? Mansub dengan apa? Dengan fathah. Majrur dengan apa? Dengan kasrah. Ini majrur dengan kasrah. Nah, majrur dengan kasrah. Tentunya kalau seperti itu mufrad yang bukan ghairu munsharif ya, dia dengan kasrah. Kalau ghairu kalau munsharif itu tadi yang apa? Munsharif ya kayak gitu dengan kasrah. Kalau ghairu munsharif ya nanti akan datang. Kalau dia mufrad ya dengan fathah. Ahmad misalkan. Ahmad itu kalian katakan apa? Marartu bi Ahmada. Hmm? Marartu bi Ahmada. Kalian nggak mengatakan marartu bi Ahmadin. Tidak, karena dia ghairu munsharif. Dia tidak menerima apa? Tidak menerima tanwin. La yunawan. Oleh karena itu dia marfu'nya dengan apa? Marfu'nya itu dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya juga dengan fathah. Majrur dengan fathah. Kecuali kalau isim ghairu munsharif ini dikasih al, ba'da al-ratif kan kayak gitu kan. Wa jurra bil fathati ma la yansharif. Jadi ma la yansharif itu jurra bil fathah. Kecuali kalau dia apa? Dikasih al. Malam yudhaf aw yaku ba'da al radif. Kan seperti itu kan? Kecuali kalau dia diidhafahkan maka dengan kasrah. Kalian mengatakan bi afdali kum. Ya afdalikum. Mudhaf majrur dengan kasrah. Walaupun itu isim ghairu munsharif. Ya kan? Walaupun tapi dia apa? Dengan kasrah. Dan juga kalau kena al marartu bil masajidi. Ada alnya. Maka dia apa? Maka dia dihukumi majrur dengan kasrah. Jadi isim mufrad karo ghairu munsharif itu sebenarnya fathah. Sebenarnya itu fathah, tapi apa bagaimana? Kalau dia ada alnya, kalau dia dimudhofahkan, idhofahkan,
maka dia dengan kasroh. Isim musanna. Musanna ini adalah ala tsnain. Bi ziyadati alifin wan nun. Madalla ala tsnain. Dia menunjukkan dua bi ziyadati alifin wan nun. Dia dengan tambahan apa? Alif dan nun. Iya kan? Dengan tambahan apa? Alif dan nun. Dengan tambahan alif dan nun, maka dia itu menunjukkan musanna. Alifnya itu tanda i'rab. Sedangkan nunnya iwadun anin tanwin. Oleh karena itu kalau dia marfu dengan alif. Kalau dia marfu dengan alif, karena memang tanda, kalian mengatakan ya, ini ya, contohkan rofa'nya contohnya di situ apa? Mu'minani ya. Al-mu'minani, misalkan dalam hadis ya. Rajulani yatahabbani, yang saling mencintai. Via kan? Mencintai karena Allah. Al-mutahabbani. Dua orang yang saling mencintai yatahabbani. Ar-rajulan. Ar-rajulan itu marfu. Marfu'nya dengan apa? Dengan alif. Alif itu sebagai tanda dia rafa. Nunnya itu apa? Nah, ya kan? Nunnya itu apa? Kalau kalian lihat. Nunnya itu adalah apa? Al-ala. Nunnya ini adalah iwad dari apa? Tanwin. Dia sebagai pengganti tanwin di isim mufrad. Kalian kan mengatakan di isim mufrad apa? Mukminun kan? Nah, nunnya ini, tanwinnya ini digantikan dengan nun. Karena tanwin itu pengertiannya apa? Tanwin. Tanwin itu kan pengertiannya nunun sakinatun talhaqu akhiral ism. Lafdhan la khattan, ya kan? Itu kan tanwin ya. Tanwin itu adalah nun yang sakinah, nun yang dia itu di akhir, yang dia sukun, yang berada di akhir isim secara lafaz tapi tidak secara ditulis. Ditulisnya nggak ada nun, tapi lafadznya ada nun. Itu tanwin. Namanya tanwin itu seperti itu. Dan itu hanya terjadi pada isim kalau tanwin. Kayak mukminan ini kan harusnya ada tanwin. Tapi sebagai pengganti dari tanwin digantikan nun. Yang itu memang asal tanwin. Jadi kalau nun kalian Eropa apa? Iwadur dari tanwin. Sedangkan alamat rofaknya apa? Alif. Dia itu marfu dengan alif. Seperti di sini. Mansub dengan ya. Majrur dengan ya juga. Mukmina ini. Kalian mengatakan apa? Marartu bil mukmina ini. Juga bisa mu'adas, juga bisa marartu bimra'ataini. Marartu bimra'ataini. Marartu bimra'ataini. Nah, seperti itu kan? Dan dia itu dengan ya. Nun ketika mansub dengan ya juga. Ra'aitul rajulaini. Hadiskan innar rajulaini yatakhabani. Ya kan? Innar rajulaini. Ar-rajulaini mansub. Yaitu mansub dengan apa? Dengan ya. Dan iya itu berarti alamat i'rab, perubahannya i'rab dengan huruf berarti ya. Dan kalau kita tahu dengan huruf seperti ini berarti niyabah. Karena asal dari i'rab itu dengan harokat. Dhamma, fathah, kasrah itu asal. Kalau kalian mendapati ada dengan huruf seperti alif ini, berarti itu niyabah. Kalian mengatakan alif niyabatun anil kasroti, alif niyabatun anil dhammati fil ismil mufrad. Dia itu sebagai pengganti isim mufrad. Itu alif. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana? Dia itu kalau dengan alif berarti niyabah. Karena i'rab itu ada dua ya. Kalau kalian
lihat secara ada i'rab asli, ada niyabah. Yang asli itu yang berharokat semua. Dhamma, fathah, kasroh, sukun itu berharokat. Sedangkan niyabah pengganti itu dengan huruf. Alif pengganti dhamma, ya pengganti kasroh, ya pengganti fathah. Harfun nun misalkan pengganti sukun. Ya, seperti itu. Berarti pada dasarnya asalnya i'rab itu utuh harokat. Yang di semufrad tadi itu asli itu. Ya, kayak di musanna ini dia itu apa? Tidak asli. Niyabah. Tidak asli tapi apa? Niyabah. Dia itu kalau kita lihat ya, musanna itu kan madalla alasna ini kan. Tapi musanna itu dia harus ada sesuatu jamid yang dibentuk darinya. Jamid yang dibentuk darinya. Misalkan mukminani, ya kan? Misalkan mukminani itu dia itu ada jamid yang dibentuk darinya yaitu mukmin. Bisa jamid atau sifat. Akil misalkan. Itu kan sifat. Akilani, ya kan? Akilani. Tetapi kalau seandainya tidak memenuhi persyaratan ini, ya, maka dia itu apa? Dia itu akan dikatakan mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Dikatakan apa? Mulhaqun bil musanna. Kalau tidak memenuhi kriteria ini dikatakan mulhaq bil musanna. Seperti itu. Jadi mulhaq bil musanna karena dia tidak memenuhi itu. Makanya tidak memenuhi syarat tadi. Entah karena nggak ada mufradnya, entah bukan jamid, entah bukan sifat, tetapi dia tidak memenuhi persyaratan. Ya, kalau tidak memenuhi persyaratan seperti itu bagaimana? Ya, kalau tidak memenuhi persyaratan, maka dia apa? Maka dia itu dikatakan mulhaq. Tapi i'rabnya menggunakan musanna. Nanti di jamak mudzakkar juga ada seperti itu. Nanti akan kita contohkan dan di jamak mudzakkar itu ada. Mulhaq itu ada. Artinya dia itu bukan musanna, tidak memenuhi persyaratan musanna, tetapi dia itu diikutkan i'rabnya dengan apa? Dengan musanna. Ada seperti itu. Namanya mulhaq bil musanna. Ada mulhaq bil jamak, ada mulhaq bil musanna. Ada mulhaq bil musanna itu ada. Nah, saya contohkan setelah ini. Mulhaq bil musanna itu ada. Dia tidak memenuhi persyaratan tetapi diirobi dengan hal tersebut. Marfu dengan alif, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Nah, masih misalkan isnani ya, kalimat isnani. Kalimat isnani itu kan mufradnya apa? Ya, mufradnya apa? Isnani. Tetapi kan kalian mengatakan apa? Ja'an isnani, wasnatani, ro'aitu isnataini. Ya kan? Dia
Dia itu sebenarnya apa? Marartu bismata ini. Dia itu bukan tidak memenuhi persyaratan musanna, bukan jamid, bukan sifat, tidak ada mufradnya. Saya ulangi, nggak ada mufradnya dia. Maka dia itu tetap di i'rab ya. Ini namanya mulhaq kalau seperti ini. Kalau seperti ini namanya apa? Namanya mulhaq. Namanya apa? Namanya mulhaq. Begitu juga dengan jamak yang kita baca setelahnya. Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak. Artinya jamak itu apa? Dia itu menunjukkan arti lebih dari dua. Arti lebih dari dua. Biziyadatil wawu wan nun. Al wawu ini alamat i'rab. Kalian mengatakan alamat i'rab itu wawu. Sedangkan nun itu adalah iwal alif tanwin. Nunnya iwal alif tanwin seperti tadi. Dan kalau kalian lihat, maka dia itu seperti yang dibagikan kalian, marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan, berarti kan sama ya kan dengan musanna. Musanna juga mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Tapi bedanya apa? Kalau kalian lihat bedanya apa? Apa bedanya, kok dia itu apa bedanya dia itu adalah musanna, dia itu jamak. Bedanya harokatnya. Kalau kita lihat di musanna, ya, yang kita lihat musanna itu, kalian kan lihat musanna itu awal muslimaini sebelum ya itu fathah, setelah ya nunnya itu kasroh. Itu sedangkan di jamak enggak, dibalik. Sebelum ya itu kasroh muslimina, setelah ya itu apa? Setelah ya itu adalah fathah muslimina. Setelah ya itu fathah. Oleh karena itu dikatakan nunnya kenapa kok di fathah? Ya nunnya di fathah karena agar beda dengan musanna, agar beda dengan musanna. Dan di kalimat Arabiyah ada yang diilhakkan dengan jamak muzakkar. Dia bukan jamak muzakkar, tapi dia diilhakkan. Artinya diilhakkan ini bagaimana? Ya dia diikutkan secara i'rab dengan jamak muzakkar karena nggak memiliki persyaratan. Kita katakan syaratnya itu harus jamid, seperti jamid misalkan apa? Zaid, kalian katakan zaidun, atau sifat, ya kan? Akil kalian mengatakan al-akilun, ya kan? Sedangkan kalau bukan jamid, bukan sifat, atau dia nggak ada mufradnya, maka dia diilhakkan. Maka dia diilhakkan artinya dia diirabi secara jamak muzakkar dan dia dikatakan mulhaq bi jam'il muzakkar. Diikutkan dengan apa? Dengan jamak apa? Dengan jamak muzakkar. Gitu. Secara i'rab ya sama, jamak muzakkar. Secara i'rab sama, itu apa? Jamak muzakkar, tetapi secara penamaan ya dia mulhaq namanya. Mulhaq bi jam'il muzakkar. Begitu, mulhaq bi jam'il muzakkar. Dia itu diikutkan jamak muzakkar. Yes. Kita contohkan misalkan mulhaq bi jam'il mudzakkar. Misalkan dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu an yu'tu ulil qurba. Wala ya'tali ulul fadli. Ulu itu mulhaq. Dia itu marfu dengan wawu itu. Mulhaq bil jama' dia. Mulhaq bil jama'. Sedangkan tu ulil kurba, tu ulil kurba, tu ulil kurba, ini mansub. Mansubnya dengan ya, ya kan persis jamak. Misalkan kalau kita contoh majrur, misalkan ada di ayat Al-Quran, inna fi zalika la zikra
li ulil albab, li uli. Ini kan majrur dengan ya. Majrur dengan apa? Dengan ya. Majrurnya dengan ya. Padahal dia ini namanya apa? Mulhaq. Uli ulu itu bagaimana ulu? Itu mulhaq. Nah, isruna mulhaq, isrina mulhaq. Nah, ahluna misalkan, ahluna mulhaq juga. Syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum ila ahlihim apa dah? Ila ahlihim majrur dengan ya. Ahl ini mulhaq namanya, enggak memenuhi persyaratan. Nah, seperti itu. Illiyuna. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita lanjutkan jamak muannats. Ini yang 4 kita jelaskan besok saja ya. Jadi biar besok ada penjelasan lagi. Kemudian apa? Praktek sama praktek besok. Jamak muannats itu madalla ala aktsar bil ini bi ziyadati alifin wa ta. Dia itu menunjukkan lebih dari 2, terus tambahnya alif dan ta. Tambahnya alif dan ta. Dan saya ulangi, alif dan ta ini tambahan, bukan asli. Tambahan bukan asli. Kalau seandainya alifnya asli berarti bukan jamak. Misalkan kalimat kudot. Kudot itu kan alifnya asli ya. Itu kan jamak dari qadin. Kudot itu jamak dari qadin. Ketika kalian mengatakan kudot dan itu jamak dari qadin, maka itu bukan jamak muannats. Kenapa bukan jamak muannats? Kenapa kok bukan jamak muannats? Karena alifnya itu asli bukan ziyadah. Begitu juga kalau taknya asli bukan ziyadah, bukan jamak muannats. Misalkan kalian mengatakan misalkan ya, abiyat jamak dari bait. Abiyat itu bukan jamak muannats itu. Bukan jamak muannats, abiyat. Jamak taksir. Awqat jamak dari waqt. Jamak taksir. Taknya itu asli, bukan ziyadah. Dia agar bisa dia itu menjadi jamak muannats, taknya itu harus ziyadah. Seperti muslimah. Ya, muslimah. Kalian katakan muslimatun, mukminah, mukminatun, mukminatun. Nah, begitu alimah, alimatun. Ditambah alif dan tak, dan alif dan taknya ini sebagai apa? Sebagai ziyadah, zaidatan. Misalkan di dalam ayat Al-Quran disebutkan, berarti dia marfu dengan apa? Dhamma, mansub dengan kasroh, majrur dengan kasroh. Mansub dengan kasroh ya. Mansub dengan kasroh. Pendapat. Nah, misalkan dalam ayat Al-Quran disebutkan, khalaqallahu samawat. As-samawati. Mansub dengan kasroh. Istofal banati. Mansub dengan fathah. Dengan kasroh. Nah. Dan tak ini sama saja ya. Yang penting kalau alif dan tak kalau masuk muannats ya sudah ziyadah. Nggak ada bedanya kalian mengatakan Tolha ya. Tolha itu kan nama laki-laki, ya kan? Iya kan? Sahabat Tolha wa Zubair. Kalau kalian jamakkan jamak muannats ya jadi jamak muannats. Tolhat misalkan. Ya kayak Fatimah. Fatimah kalau mengatakan apa kalau jamak muannats Fatimat, ya kan? Atau akhirnya alif maksurah misalkan hubla. Kalau kalian mau jamak muannats ya hublayat. Sokhro atau memduda alifnya sama. Sokhro, sokhrawat gitu. Sama saja. Nah. Dan bisa berubah ya. Kita katakan ini jamak muannats salim kan. Salim itu kan la yataghayyar.
Tapi terkadang harokatnya meskipun berubah ya tetap jamak muannats. Misalkan ya, kalau saya contohkan kan kalau sohmat kan sohmat, jamaknya sohmah sohmat. Kalau jamaknya sajadah sajadat, harokatnya berubah, tapi tetap dia itu jamak tetap. Nah, nah. Masih, masih. Oke, saya kira cukup. Sekarang kita mau latihan saja. Latihan. Latihan apa kita? Ini kemarin kita latihan dhamir ya. Kita masih latihan isim mufrad alam. Nggak usah. Ini ma'arif ini. Isim isyarah. Nah, ini isim isyarah yang kita pelajari kemarin. Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, haula ya. Zaka, zalika. Ini yang kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kita latihan ini aja ya. Tanbih. Haknya disebut hak tanbih ya kan? Kalian kalau masih ingat. Haknya disebut hak tanbih. Isyarahnya za, mabni alal alif kayak begitu. Ala sukun. Berarti za, zi, zani, tani. Dia itu mabni tapi mahal ya. Bisa ditambahi hadzani. Nah, zaka, zanika. Masih. Jadi isim isyarah itu i'rabnya apa mabni, tapi dia di mahalnya rofa, nasab, jar kayak gitu. Masih. Mana latihannya ini kok sudah dijawab? Isim mausul. Siratul mausul kalau kalian ingat kemarin. Isim mausul itu dia juga mabni tapi dia apa mabni terus dia mahal gitu ya. Mahal. Nah, jadi isim mausul kalau kalian ingat itu ada silahnya, ada aidnya. Coba ya isim mausul kita ya. Ya. Iyalah.
Siapa ini? Fauzi? Naam Ustaz. Ya, Fauzi. Nomor 1 Fauzi. Nomor 1 Ustaz. Bismillah. Qala ta'ala yaqulul ladzina istud'ifu lil ladzina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Ya, isim mausul mana? Alladzina Ustaz. Dan Alladzina. Sama mana? lilladzina. Lilladzina. Lilladzina istakbaru. Lilladzina istakbaru. Isim mausul ini mahalnya apa? Oh, mahalnya Ustaz. Nasab Mansub. apa? Apa? Sub. Apa? Mansub Ustaz. Kok mansub? Lilladzi. Majrur. Majrur. Lilladzina. Majrur. Mana silah mausulnya? Silahnya mana? Ilahnya yang istakbaru sampai lakunna mu'minin itu Ustaz. Istakbaru. Ini silahnya istakbaru. Istakbaru. Jadi silahnya apa? Istakbaru. Silahnya istakbaru. Terus aidnya mana? Tut'ifu itu Ustaz. Apa? Tut'ifu. Lah, aid itu domir yang kembali kepada mausul. Oh gitu, berarti domirnya huwa, domir hum Ustaz. Domir wawu ini. Al-wawu, domir muttasil ini adalah silah. Hasan. Yalah nomor 2 Fauzi. Bismillah. Tastabdilun allazi huwa adana billazi huwa khair. Mana isim mausul? Allazi Ustaz dan billazi. Sama mana? Billazi Ustaz. Billazi. Atas tabdilun alladzi. Alladzi ini apa mahalnya? Oh, astagfirullah allazi. Oh, di sana mansub Ustaz. Mansub. Sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mana ini? Mana silahnya? Silahnya huwa. Huwa itu Ustaz. Silah itu jumlah ya, bisa jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Mana? Jumlah ismiyah Ustaz. Mana? Huwa adna. Huwa adna. Aidnya mana? Aidnya domir huwa Ustaz. Domir huwa. Hasan. Feli. Ya, Feli. Nah, Ustaz. Yalla Feli, ar-raqam thalith, qra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Mana isim mausulnya? Lillati. Lillati. Apa mahalnya? Majrur. Majrur karena apa? Karena mudhof. Mudhaf? Masa mudhaf ya? Mudhof maf'ul bi Ustaz. Maf'ul bih. Ini nebak-nebak aja Feli ini. Li, ada li-nya Fel. Lillati. Iya Ustaz. Ada li-nya. Li huruf apa? Huruf jar. Ya, berarti mahalnya apa? Majrur. Majrur dengan huruf jar. Mana silahnya? Silah itu jumlah. Hiya aqwam Ustaz. Hiya aqwam. Mana aidnya?
Iya. Ya, ahsan. Yala iqra'i ar-rabi'. Bismillahirrahmanirrahim. Wallai ya isna minal mahidi min nisaikum inir tabtum faidatuhunna salasa Fa'iddatuhunna. faidatuhunna salasatu ashhur. Ya, mana? Mana isim mausulnya? Wallai Wallahi. Mahalnya apa? majrur. 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 Fail. Salah Ustaz. Ini salah. Apa yang memajrurkan? Nggak ada. Mansub. Mana yang mansubkan? Kalau kamu majrur mansub harus cari dulu mana yang mansubkan. Gitu, Fail. Wallai. Nggak tahu Ustaz. Rafa. Mahal rafa. Mubtada. Mahal rafa mubtada. Karena di awal dia, Fail. Di awal terus nggak ada yang mempengaruhi apa-apa. Jadi amilnya lafzi. Meskipun di out of. Tergantung out of-nya bagaimana. Masih? Ya Ustaz. Idris. Marf. Namanya Marf. Ya, Ustaz. Ya. Oh, siapa itu? Idris. Ya. Yalla Idris. Ikra. Ya. Al-Khamis. Al-Khamis. Sebentar, ini nggak bisa gede. Wa idza laqul ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Al-Baqarah 140. Mana isim mana isim mausulnya? Alladzina. Alladzina. Dia apa mahalnya? Mansub. Mansub. Kenapa? Wa idza laqul ladzina amanu. Kenapa mahalnya nasab? Mahalnya nasab karena wa idza. Hah? Wa iza. Iya, apa kenapa wa idza? Ya, dia sebagai apa dulu? Sebagai apa kalau dia punya mahal nasab itu? Mubtada. Mubtada nasab Idris. Dia sebagai maf'ul bih ya Idris. Maf'ul bih. Dia sebagai maf'ul bih dari laku ini yang maf'ul bih. Mana silahnya tahu? Silah laku. Nah, silah itu jumlah yang setelah isim mausul. Amanu. Aidnya mana? Aidnya wawu. Wawu, ahsan. Nah, burikta. Siapa ini? Sabita. Selvita. Taqiyah. Naam Ustaz. Siapa ini? Taqiyah. Naam Ustaz. Yalla Taqiyah. Iqra'i. As-sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minan nijarati. Mana isim mausulnya?
Ma. Ma indallahi khairum minal lahwi. Ya, ma benar. Allazi indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Masya, jayid. As-sabi. Ana aidan Ustaz. Ya. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Mana isim mausulnya? Man. Man. Ahsan. Ahsanti. Yalah, burik tih. Saya kira cukup ya. Besok kita ketemu lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Hal indakumus soal. Ada yang bertanya enggak? Sudah pinter-pinter Ustaz semua ya? bertanya, Apa? perbedaan maf'ul ma'ah sama maf'ul bi bagaimana ya Ustaz? Maf'ul ma'ah itu alladhi yakunu ma'ahul fi'il. Jadi maf'ul ma'ah itu yang menunjukkan bahwasanya dia bersama ketika itu bersama. Misalkan kamu mengatakan apa? Ja'al amir wal jaisha. Wal jaisha maf'ulun ma'ah artinya apa? Pemimpin datang bersama dengan jaish. Kalau maf'ul bi itu objek, man waqa alaihi fi'lul fa'il itu maf'ul bi. Yang terkenai objek dari fi'il dan fa'il. Misalkan kamu mengatakan darabtu Zaidan, Zaidan terkenai objek dari fi'il dan fa'il. Dia maf'ul bi. Ya, beda sekali. Keduanya sama-sama dibaca nasab. Yalah, man indahu soal. Terima kasih Ustaz. Hasan. Man indahu soal. Udah ya? Yalah, nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Ustaz, jazakumullahu khairan katsir. Barakallahu fiik.